Ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya ma'rifat. Di dalam ma'rifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada ma'rifat, di dalam ma'rifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah ma'rifat. Kalau sudah gabung semua syariat, thariqat, ma'rifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat, menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap ma'rifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia ma'rifat, orang yang ma'rifat pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu, kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin, ya robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqah, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ, karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah. Harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan thariqat itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab asmar. Asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian
ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke. Sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru traktir temen nih, difoto jazz. Semua ngasih jempol. Ya gak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin gak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya, karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Yo, hati-hati, tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu tidak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang, kalau memang baik dijalani aja.